Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok yang beranggotakan saya Ajhar Marfaizi Irsan sebagai moderator, Yeni Kusmiati sebagai pemateri, Nita Yuningsi sebagai pemateri, Sofiana Hidayatullah sebagai pemateri, dan Gita Nurfatnia sebagai pemateri. Di sini kami akan menyampaikan pembahasan jurnal tentang peran strategi guru SD dalam melakukan pembelajaran daring saat pandemi COVID-19. Untuk mempercepat presentasi kali ini, mari kita lihat penyampaian materi pertama oleh Saudari Yeni Kusmiati. Landasan teoritis, pengertian strategi. Menurut KBBI edisi kedua 1989, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam peran dan damai. Pengertian guru sekolah dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Sekolah dasar atau disingkat dengan SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan murid atau dosen dan mahasiswa, tetapi dilakukan melalui online. Pembelajaran dilakukan melalui video conference, e-learning atau distance e-learning. Selanjutnya, mari kita lihat penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Saudari Sofiana Hidayatullah. Ya, untuk selanjutnya, peran strategi guru SD dalam melakukan pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing, menjaga jarak fisik, untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Hal tersebut dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2002, yaitu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Fenomena ini benar-benar menjadi tantangan baru baik bagi guru, siswa maupun orang tua. Dari segi guru, dituntut untuk bagaimana menerapkan strategi pembelajaran dengan mengoptimalkan aplikasi belajar online tersebut. Sedangkan dari segi siswa dituntut untuk bagaimana agar bisa beradaptasi dengan pembelajaran sistem daring yang benar-benar baru bagi mereka. Memang bagi siswa emang harus bagi mereka untuk sistem daring ini memang hal yang baru. Jadi dituntut untuk mereka agar beradaptasi untuk mengerti, memahami dan belajar pada saat ini. Sedangkan dari segi orang tua adalah bagaimana agar orang tua sanggup memfasilitasi sarana prasarana dan pembelajaran daring di rumah dan menciptakan iklim di rumah yang mendukung belajar anak. Jadi memang hal
hal ini sangat perlu untuk orang tua mendorong bagi anak-anaknya untuk melakukan pembelajaran daring ini untuk seperti agar anak dapat melakukan pembelajaran tersebut, memberi semangat atau memberikan penerangan, memberikan penjelasan. Hal inilah yang disebut sebagai self-regulated learning. Jadi diartikan sebagai dorongan bagi individu untuk mengelola pembelajaran sendiri, bagaimana ia dapat memanajemen waktu di rumah, mengatasi hambatan belajar daringnya, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Selanjutnya, mari kita lihat penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Saudari Nita Yuningsih. Hambatan-hambatan peran strategi guru SD dalam melakukan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19 ada 4 hambatan. Yang pertama yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui, tidak semua guru terbuka dalam teknologi, terutama guru generasi X, yang pada masanya mereka penggunaan teknologi masih belum pasif. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangatlah rendah. Jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya pun masih banyak guru yang kesulitan. Yang ketiga yaitu jaringan internet. Tidak semua sekolah sudah terkoneksi internet, sehingga guru-gurunya pun belum terbiasa memanfaatkannya. Yang keempat yaitu biaya. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, sehingga banyak guru maupun orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Selanjutnya, mari kita lihat penyampaian materi terakhir yang akan dibawakan oleh Saudari Gita Nurfania. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan peran pembelajaran daring saat pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, yaitu pertama, menanamkan pola pikir tentang cara baru belajar. Kedua, menyiapkan regulasi untuk pengembangan sumber belajar digital. Ketiga, mencetak tenaga pendidik yang adaptif dalam teknologi pembelajaran. Dan yang keempat, harus memaklumi dalam jaringan internet yang tidak stabil. Penyampaian seluruh materi telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami kali ini. Kesimpulannya yaitu kewajiban guru sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 74 tentang guru pasal 52 ayat 1 mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok. Dengan adanya proses pembelajaran daring saat pandemi sesuai instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka guru harus benar-benar memperhatikan belajar siswa yang dilakukan secara online, apalagi siswa SD yang pemikirannya masih dalam pertumbuhan dini. Prinsipnya, guru adalah manusia pembelajar yang harus siap menghadapi perubahan zaman sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.